Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aitri Andira dari kelas AB3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan kepuasan maksimum dari total utility dan marginal utility. Jadi di sini saya menggunakan suatu contoh kasus. Itu yang pertama. Seorang konsumen membeli pensil dan penggaris dan nilai guna total dari memakai masing-masing barang tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Nah, ada soalnya tuh. Yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakai pensil dan memakai penggaris. Yang kedua, misalkan harga pensil dan penggaris masing-masing adalah Rp1.000, berapakah jumlah pensil dan penggaris yang akan dibelinya jika uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak Rp8.000? Yang ketiga, lukiskan grafik nilai guna total dan marginal untuk pensil dan penggaris. Kita bisa lihat di tabel ini ada nilai guna total dari pensil dan penggaris. Untuk pensil sendiri dia memiliki 6 unit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nilai guna total untuk unit pertama itu ada 500, yang kedua ada 920, yang ketiga ada 1260, yang keempat ada 1520, yang kelima ada 1700, dan yang keenam ada 1800. Begitu juga dengan penggaris, ada memiliki 6 unit juga. Yang unit pertamanya ada 640 nilai guna total, yang kedua ada 1300, yang ketiga ada 1700, yang keempat ada 1960, yang kelima ada 2100, dan yang keenam ada 2140. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Dengan menggunakan informasi tabel yang ada, kita akan membuat tabel baru untuk menampilkan nilai guna marginalnya, yaitu sebagai berikut. Jadi di tabel ini tuh mencari nilai guna marginal. Nah, untuk pensil kan tadi udah ada 6 unit ya, sudah ada nilai guna totalnya juga, dan kita mencari nilai guna marginalnya. Untuk unit pertama itu sama, dia 500 karena nilai guna totalnya juga 500. Dan unit kedua itu dikurangin dari nilai guna total yang unit kedua dikurangin dengan nilai guna total unit pertama. Jadi 900 dikurangi 500 menghasilkan 420 untuk nilai guna marginalnya. Begitu juga dengan yang ketiga ada 340, yang keempat ada 260, yang kelima ada 180, dan yang keenam ada 100. Nah, gitu juga dengan penggaris, sama-sama ada 6 tadi, dan cara menghitungnya juga sama, dari pengurangan nilai guna total yang kedua dikurang dengan nilai guna total yang pertama. Jadi untuk penggaris ini dia 1300 dikurang 640 menghasilkan 660 untuk nilai guna marginalnya yang unit kedua. Untuk unit ketiganya ada 400, untuk unit keempat ada 260, yang kelima ada 140, dan yang keenam ada 40. Jadi jika harga setiap barangnya sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum. Apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya, kayak yang di kuning ini, yang shade-nya ini warna kuning, itu kan sama, dia nilai guna marginalnya 260 di pensil dan di penggaris juga 260. Dalam kasus di atas, pada pensil keempat dan penggaris keempat, nilai guna marginalnya sama, yakni 260. Sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah, tadi ada 4 kan, ini di unit keempat dan harganya itu tadi Rp1.000, makanya kita kaliin 4 dikali 1000 ditambah 4 dikali 1000, yaitu Rp8.000. Kita masuk ke grafiknya. Di grafik ini sudah terlihat yang warna merah itu untuk nilai guna marginal penggaris, yang warna kuning ini untuk nilai guna marginal pensil. Kita bisa lihat di sini sesuai dengan urutannya, sesuai dengan angka-angkanya tadi yang ada di tabel. Tinggal kita konversikan aja ke dalam grafik di sini. Jadi ini titik potongan dari nilai guna marginal pensil dan penggaris yang menunjukkan kepuasan maksimum dalam memakai kedua barang tersebut. Jadi dia menurun gitu.
Begitu juga dengan nilai guna total untuk pensil dia berwarna kuning. Nilai guna total untuk penggaris dia berwarna merah. Dia bentuknya melengkung ke atas. Bisa dilihat dari kanan ke kiri. Dia melengkung dari kiri ke kanan. Dia melengkung. Kita bisa lihat. Nah, untuk kasus yang kedua, dia itu seorang konsumen yang ingin membeli meja dan kursi untuk dirinya dan keluarganya. Harga mejanya adalah Rp1.200 dan kursinya seharga Rp12.000. Nilai guna total yang diperoleh dari memakai meja dan kursi adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kita bisa lihat jumlahnya ada 5. Nilai guna total untuk meja yang pertama ada 1.200, untuk yang kedua ada 2.200, untuk yang ketiga ada 3.000, untuk yang keempat ada 3.600, dan untuk yang kelima ada 4.000. Begitu juga dengan kursi, jumlahnya sama ada 5. Kita bisa lihat yang di pertama ada 28.000 nilai guna totalnya, yang kedua ada 48.000, yang ketiga ada 60.000, yang keempat ada 64.000, dan yang kelima ada 60.000. Soalnya itu adalah yang pertama, hitunglah nilai guna marginal untuk meja dan kursi pada berbagai unit barang seperti yang ditunjukkan di dalam tabel ini. Misalkan pendapatan konsumen adalah 54.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak meja dan kursi yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Dan yang pertanyaan yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah 77.000 dengan harga kursi meningkat menjadi 24.000, gabungan meja dan kursi yang bagaimanakah perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapakah sisa pendapatan yang dapat ia tabung? Jadi kan tadi pertamanya itu harga kursinya 12.000 udah. Jadi di soal ketiga ini diganti menjadi 24.000. Penyelesaiannya tuh caranya begini. Kita buat tabel tentang nilai guna totalnya tadi. Terus berdasarkan tabel nilai guna total ini dihasilkanlah perhitungan nilai guna marginal. Yang pertama sesuai dengan nilai guna total untuk meja. Kan sama-sama 1.200. Nah, yang di kedua ini dia 1.000. Kenapa 1.000? Karena dikurangin dari unit kedua nilai guna total dikurang dengan unit pertama nilai guna total, jadi menghasilkan 1.000. Begitu juga dengan nomor 3 ada 800, yang keempat ada 600, dan yang kelima ada 400. Untuk kursi juga sama, ada 5 jumlahnya. Yang pertama sama-sama 28.000, yang kedua ada 20.000, yang ketiga ada 12.000, yang keempat adalah 4.000, dan yang kelima adalah minus 4.000. Cara hitungnya juga sama. Jadi misalkan pendapatan konsumen adalah 54.000 tadi kan, apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak meja dan kursi yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Jadi kita menggunakan rumus marginal utility barang A dibagi price barang A dikurang marginal utility barang B dibagi price barang B. Jadi itu hasilnya untuk yang meja yang pertama ada 1, yang kedua ada 0,83, yang ketiga ada 0,67, yang keempat ada 0,50, yang kelima ada 0,33. Untuk kursi sendiri yang pertama ada 2,33, yang kedua ada 1,67, yang ketiga ada 1, yang keempat ada 0,33, dan yang kelima ada minus 0,33. Nah, yang di shade-kan kuning ini itu karena dia sama nilainya yaitu 0,33. Nah, cara menjawabnya itu tadi untuk harga mejanya itu kan dia 1.200. Maka marginal utility meja dibagi price meja itu Rp1.200 dibagi dengan Rp1.200, makanya mendapatkan hasil 1. Begitu juga seterusnya ke bawah. Nah, untuk harga kursinya tadi kan kita bisa lihat yang tadi itu 12.000. Di sini tuh bisa dihasilkan yaitu marginal utility kursi dibagi price kursi, yaitu kan tadi
ininya 28.000 dibagi 12.000, makanya hasilnya 2,33. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, dari perhitungan yang tadi diketahui bahwa marginal utility A dibagi price A sama dengan marginal utility B dibagi price B terjadi ketika ia memakai 5 meja dan 4 kursi karena dia sama-sama 0,33, dimana marginal utility A dibagi price A sama dengan marginal utility B dibagi price B, yaitu 0,3, sama-sama 0,3. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jadi jumlah uang yang dikeluarkan untuk meja tadi ada 5 kan. 5 di unit kelima berarti 5 dikali 1.200 yaitu 6.000 rupiah. Dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk kursi tadi ada 4, maka dikali 12.000 harga kursi, makanya hasilnya 48.000 rupiah. Jadi total pengeluarannya tadi 6.000 ditambah 48.000 sama dengan 54.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya, misalkan pendapatan konsumen adalah 77.000 dan harga kursi naik menjadi 24.000. Jadi kombinasi yang harus dibelinya adalah, kita bisa lihat dari rumus yang tadi, kita jumlahkan harga meja tetap itu kan tetap 1.200, maka marginal utility juga tetap yaitu 1, begitu juga dengan seterusnya tetap dia. Dan untuk yang kursi, harga kursinya kan meningkat menjadi 24.000, maka marginal utility-nya marginal utility meja dibagi kursi, marginal utility kursi dibagi price kursi, yaitu 28.000 dibagi 24.000, maka hasilnya itu 1,17. Begitu juga selanjutnya, seterusnya juga begitu nyarinya.